Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kali ini dengan judul fotosintesis untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Mulyati MSI. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yaitu yang pertama yaitu saya sendiri, Imam Hafiz Zikri sebagai moderator. Yang kedua yaitu ada Novia Mardatila sebagai pemateri pertama. Yang ketiga yaitu ada Hafifah Putri Yanda sebagai pemateri kedua. Yang keempat yaitu ada Sonia Lizabetti sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yaitu Ponzianus Badidorka Sadodolu sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja kita mulai dalam presentasi kali ini. Kepada pemateri, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Novia Mardatila, NIM 19010026, akan menjelaskan materi tentang pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia, kemudian menyimpannya dalam bentuk glukosa. Proses ini hanya terjadi pada tumbuhan dan beberapa jenis ganggang atau termasuk ke dalam kingdom Protista. Fotosintesis terjadi terutama pada daun. Bagian khas dari daun ini meliputi epidermis atas dan bagian bawah daun, mesofil daun, bundal vaskuler, dan stomata. Sel-sel epidermis atas dan bawah tidak memiliki kloroplas, sehingga fotosintesis ini tidak dapat terjadi. Bagian tersebut hanya berfungsi sebagai pelindung bagi daun. Pada stomata terdapat lubang yang berada terutama pada epidermis bawah untuk pertukaran udara. Stomata ini akan membiarkan CO2 masuk dan akan mengeluarkan O2. Bundal vaskuler atau pembuluh darah yang terdapat di daun merupakan bagian dari sistem transportasi tumbuhan di mana air dan nutrisi bergerak di sekitar pabrik yang diperlukan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang proses fotosintesis. Sebelum itu kita harus tahu dulu tentang proses fotosintesis ini berasal dari dua kata, yaitu foto yang berarti cahaya dan tesis yaitu berarti proses atau pembuatan atau pengolahan. Nah, fotosintesis ini merupakan proses mengolah bahan yang sederhana menjadi bahan kompleks dengan menggunakan bantuan cahaya. Adapun tahap-tahap fotosintesis ini terjadi melalui dua tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi terang. Reaksi terang ini berlangsung di dalam membran tilakoid grana. Grana adalah struktur membentuk membran tilakoid yang terbentuk dalam stroma, yaitu salah satu ruang dalam kloroplas. Di dalam grana terdapat klorofil, yaitu pigmen yang berperan dalam proses fotosintesis. Dalam reaksi terang ini, klorofil menyerap cahaya nila. Energi yang tertangkap oleh klorofil digunakan untuk memecah molekul air. Reaksi tersebut reaksi fotolisis karena proses penyerapan energi cahaya mengurangi atau memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Lizabetti Hasani, NIM 19010023, akan melanjutkan membacakan materi yaitu yang B, di mana itu reaksi gelap. Di mana reaksi gelap berlangsung di dalam stroma. Reaksi yang membentuk gula dari bahan dasar CO yang diperoleh dari udara dan energi yang diperoleh dari reaksi terang. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, tetapi tidak dapat berlangsung jika belum terjadi siklus terang, karena energi yang dipakai berasal dari reaksi terang. Ada dua macam siklus, yaitu siklus Calin-Baison dan siklus Schwarzschild. Pada siklus
Benson, tumbuhan menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3 fosfoglisierat. Siklus ini dibantu oleh enzim Rubisco. Pada siklus Hatch-Slack, tumbuhan menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon 4. Enzim yang berperan adalah pada siklus Hatch-Slack adalah enzim phosphoryl carboxylase. Produk aksi siklus gelap diperoleh glukosa yang dipakai tumbuhan untuk aktivitasnya atau disimpan sebagai cadangan energi. Itulah hasil kami. Kalau ada salah, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ponsianus Padidor Kasado Dolu, NPM 19010007, sebagai pemateri di kelompok 2 mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, akan menjelaskan materi mengenai peranan enzim di dalam proses fotosintesis. Jadi pada siklus Calvin CO2 akan diikat oleh ribulosabifosfat atau RUBP dan asam fosfogliserat atau PGA yang merupakan senyawa 3C. Proses tersebut hanya bisa berjalan dengan bantuan enzim Rubisco atau ribulosabifosfat karboksilase oksigenase. Karena menghasilkan PGA atau fosfogliserat yang merupakan senyawa 3C, maka disebut kelompok ini adalah tumbuhan C3. Perlu diketahui bahwa enzim Rubisco yang membantu RUBP mengikat CO2 juga mampu mengikat O2 meskipun jumlahnya jauh lebih kecil. O2 yang terikat tersebut akan menyebabkan berlangsungnya fotorespirasi, yaitu proses pemecahan glukosa hasil fotosintesis dengan bantuan oksigen dan berlangsungnya pada siang hari. Peristiwa ini mirip sekali dengan proses respirasi pada manusia dan hewan. Hanya saja karena berlangsung pada tumbuhan saat siang hari, maka disebut fotorespirasi. Proses ini bisa menyebabkan penurunan akumulasi glukosa produk fotosintesis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.